Cintanya bertepuk sebelah tangan, bahkan dia ditipu kekasihnya, kehilangan kekuatannya sampai ditangkap orang Filistin. Siapakah dia? A. Yusuf, B. Simpson, C. Yakub, D. Daud. Jodoh tak akan kemana, seperti kisah seorang janda yang akhirnya bertemu dengan jodohnya di ladang gandum. Siapakah dia? A. Esther, B. Betseba, C. Ruth, D. Tabita. Untuk mendapatkan wanita yang dicintai, dia rela bekerja 7 tahun ditambah 7 tahun. Siapakah pejuang cinta ini? A. Yakub, B. Esau, C. Yusuf, D. Sem. Di usia yang sudah lanjut, dia akhirnya mendapat seorang anak laki-laki yang akhirnya menjadi bangsa yang besar. A. Abraham, B. Ishak, C. Yakub, D. Yusuf. Dia adalah wanita yang suka berbuat baik dan memberi sedekah, sehingga ketika dia meninggal, orang-orang memanggil Petrus, dan Petrus menghidupkan dia kembali. Siapakah dia? A. Ruth, B. Esther, C. Delila, D. Tabita. Dia adalah seorang ratu yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya. Siapakah dia? A. Esther, B. Ruth, C. Isabel, D. Hana. Dia dipilih untuk menjadi calon istri setelah dia memberi minum unta pelayan calon suaminya. Siapakah dia? A. Lea, B. Rahel, C. Ribka, D. Sarah. Dia membantu menantunya menemukan jodoh lagi. Siapakah dia? A. Naomi, B. Ruth, C. Marta, D. Hana. Dia akhirnya hamil setelah suaminya mendapat pesan dari malaikat saat bertugas. Siapakah dia? A. Maria, B. Elizabeth, C. Priscilla, D. Marta. Dia adalah pemimpin bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Siapakah dia? A. Deborah, B. Delila, C. Esther, D. Elizabeth.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di mana ayat ini? A. Matius 3 ayat 16, B. Markus 3 ayat 16, C. Lukas 3 ayat 16, D. Yohanes 3 ayat 16. Satu Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. A. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. B. Kasih itu baik dan tidak sombong. C. Ia tidak bohong dan tidak tinggi hati. D. Kasih itu suka menolong dan suka memberi. 1 Yohanes 4 yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab A. Kasih itu murah hati. B. Allah lebih dahulu mengasihi. C. Allah adalah kasih. D. Kasih itu baik hati. Satu Yohanes 4 yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah A. adalah kasih, B. maha kasih, C. lebih dahulu mengasihi kita, D. murah hati. Satu Korintus 13 yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. A. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. B. Ia tidak suka marah dan dendam. C. Ia mengasihi orang lain. D. Ia suka menolong dan baik hati. Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang A. yang memberikan anaknya yang tunggal, B. yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, C. yang memberikan segalanya bagi kawannya, D. yang mengampuni musuh-musuhnya. Satu Korintus 13 ayat ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita A. karena kebenaran, B. karena damai sejahtera, C. karena kemurahan hati, D. karena kasih Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada di manakah ayat ini? A. Imamat 1, B. Ulangan 1, C. Matius 13, D. Yohanes 5. Roma 13 ayat ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah A. sempurna, B. hukum Kristen, C. hukum yang terutama, D. kegenapan hukum Taurat. Satu Korintus 13 ayat ke-7 berkata, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. A. penuh kesabaran dan tanggung jawab. B. sabar menanggung segala sesuatu. C. suka menolong dan memberi. D. taat kepada Tuhan dan peduli sesama. Mereka adalah pasangan pertama di Alkitab. A. Yakub dan Lea,
B. Ishak dan Ribka, C. Abraham dan Sarah, D. Adam dan Hawa. Mereka adalah pasangan yang berperan besar dalam pekabaran Injil dan Paulus menyebut mereka rekan sekerja dalam Kristus. Siapakah mereka? A. Aquila dan Priscilla, B. Boas dan Ruth, C. Zakaria dan Elizabeth, D. Ananias dan Safira. Habis mandi sepah dibuang. Mungkin ini ungkapan yang cocok untuk dia yang dicampakkan istrinya setelah kehilangan semua harta dan anak-anaknya. Siapakah dia? A. Salomo, B. Demas, C. Ayub, D. Dorcas. Mereka menjadi pasangan karena Allah menyuruh dia mengambil calon istri yang dipilih Allah secara langsung. Siapakah mereka? A. Hosea dan Gomer, B. Boas dan Ruth, C. Simson dan Delila, D. Musa dan Zipora. Dia adalah raja yang memiliki banyak salir dan istri. Bahkan dia membuat satu kitab romantis. Siapakah dia? A. Saul, B. Daud, C. Paulus, D. Salomo. Kitab paling romantis di Alkitab yang ditulis Salomo adalah A. Kidung Agung, B. Pengkhotbah, C. Amsal, D. Mazmur. Dia berhasil menjadi menantu Raja Israel setelah membunuh ratusan musuh raja. Siapakah dia? A. Daud, B. Salomo, C. Saul, D. Samuel. Mereka adalah pasangan yang merencanakan penipuan saat lahirnya gereja mula-mula. Siapakah mereka? A. Aquila dan Priscilla, B. Ananias dan Safira, C. Amnon dan Tamar, D. Sikem dan Dina. Walau berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, dia melarikan diri karena gertakan seorang wanita. Siapa nabi itu? A. Zakaria, B. Hosea, C. Ezra, D. Elia. Siapa istri pertama Raja Daud? A. Mikal, B. Betseba, C. Lea, D. Ruth.